Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video pembelajaran kali ini mungkin agak sedikit berbeda dengan video-video saya sebelumnya, di mana kan saya biasanya kan bikin video untuk mata kuliah ya. Tapi ya saya juga ingin belajar juga sih bidang-bidang yang terkait dengan keteknikan, tapi bukan mata kuliah saya. Seperti salah contohnya adalah ini, Piping and Instrumentation Diagram. Ya sebenarnya PNID ini sudah sangat umum ya, sangat lumrah ya bagi dunia keteknikan ketika kita belajar atau untuk kita bekerja dalam proyek-proyek keteknikan atau sistem produksi, biasanya pakai ini. Namun memang menarik kalau kita kemudian dibikin video pembelajarannya, kemudian kita sama-sama belajar bagaimana caranya kemudian membaca dan menginterpretasikan diagram PNID ini. Jadi diagram PNID ini soalnya namanya ya ada yang piping dan instrumentasi. Jadi memang intinya cuma dua itu, piping sama instrumentasi. Ya bagian-bagiannya tetap ada, kayak misalnya kompresor, filter, dryers, crushers, peripheral dan segala macamnya tetap ada. Cuma memang yang jadi esensi pentingnya adalah di piping dan instrumentasinya. Nah nanti saya akan bikin sekitar 5-10 video ya terkait ini. Jadi saya bikinnya per setiap tema itu sekitar segitu kurang lebih videonya, 5-10 video. Nanti di video ini saya akan jelaskan cara bacanya, kemudian cara interpretasi seperti apa ya. Khusus di video kali ini saya baru bahas bagian pendahulunya aja. Pendahuluan itu berarti ya kita baru bahas apa itu PNID, kemudian definisinya, pentingnya seperti apa, simbol-simbolnya seperti apa. Jadi dan apa saja komponen-komponen yang ada dalam PNID. Baru nanti di next video baru coba kita kait-kaitkan dalam beberapa case study terkait dengan PNID ini. Oke, semoga ilmu ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk Anda semua ya. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Oke, kita mulai dari definisi dari PNID itu sendiri. Secara definisi, PNID adalah sebuah grafik ya yang merepresentasikan proses dari sebuah sistem. Nah, ini bisa macam-macam prosesnya. Itu bisa proses yang berupa proses fisika, proses kimia, ataukah proses produksi ya. Dan itu secara umum di hampir semua industri itu menggunakan diagram PNID sebagai dasar kita untuk berkomunikasi antara sistem produksi dengan engineer. Jadi ini adalah hal umum ya di dunia perindustrian. Nah, apa saja yang dimasukkan ke dalam PNID ini? Tentunya paling utama adalah perpipaan ya. Namanya kan PNID ya, Piping and Instrumentation Diagram. Equipment-nya dan juga instrumennya. Jadi memang ini tiga hal basic ini yang akan terinclude di dalam sebuah diagram atau gambar dari PNID. Nah, seperti saya jelaskan bahwa ini sebenarnya PNID merupakan, kalau ibaratnya tuh kan kalau teknik kan komunikasinya kan pakai gambar ya. Ya memang pakai ngomong juga sih, nggak mungkin pakai gambar dong kan. Tapi maksudnya ketika kita berkomunikasi dengan lebih cepat dan ringkas ya dalam dunia keteknikan, maka biasanya kita berkomunikasi pakai gambar. Gambar teknik contoh salah satunya. Misalkan Anda komunikasi sama bagian mesin CNC ya, atau operator mesin CNC, ya kalau Anda jelasin bisa 3 hari 3 malam kan, tapi kalau cuma kasih gambar, ya mereka udah langsung paham ya. Itu contoh kecilnya. Nah, jadi PNID ini adalah cara bagi orang-orang teknik untuk berkomunikasi dan secara standar ya untuk bisa mengkomunikasikan perancangan atau operasi dari sebuah proses industri. Jadi kalau misalkan dalam sebuah meeting misalkan atau sebuah pencarian vendor ya, atau kemudian misalkan komunikasi sama klien, ya paling cepat ya pakai diagram PNID. Ini sebuah cara standar banget dan yang hal yang sangat lumrah gitu. Ya memang mungkin diperlukan ya kemampuan lain seperti negosiasi, kemudian cara kemudian kita meyakinkan klien dan segala macamnya. Tapi memang pintu masuknya itu adalah gambar PNID. Nah, sehingga diharapkan bagi kita seorang teknik ya, engineer, itu wajib bisa baca diagram PNID ini. Pentingnya diagram PNID bagi seorang engineer adalah sangat penting ya. Karena seperti sudah saya jelaskan, dia sebagai standar komunikasi bagi kita seorang engineer dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah proses industri. Contoh misalkan, bagi kita engineer, maka cara kita berkomunikasi pada perancang ya, perancang entah itu perancang tata layout pabrik ya, ataukah perancang dari sistem produksi. Nah, ya caranya pakai PNID. Kemudian operator sebagai pihak yang menjalankan dari mesin produksi itu sendiri ya,
cara komunikasi ya pakai PNID juga. Walaupun nggak semua operator harus bisa baca PNID, tapi rata-rata bagi operator-operator yang bergerak di bidang produksi, kemudian masuk ke bidang misalkan PPIC ya. PPIC itu Planning and Production Inventory Control ya. Nah itu sangat penting bisa baca diagram ini PNID, karena mereka nanti akan ada semacam estimasi dari seluruh proses ini kira-kira butuh berapa banyak bahan baku yang harus dipesan, kemudian bahan baku yang harus disimpan berapa banyak, nanti stok opnamnya seperti apa, dan sebagainya. Jadi penting bagi operator, walaupun nggak semua bagian ya, operator itu harus bisa membaca diagram PNID. Dan juga maintenance personal, tim maintenance. Kenapa tim maintenance penting? Karena tim maintenance ini kan fungsinya kan untuk memaintenance mesin-mesin produksi supaya bisa berjalan dengan optimal ya, dan tidak ada kerusakan. Dan tidak ada, kalau istilahnya di industri nggak ada line stop ya. Line stop itu artinya satu line produksi itu berhenti dikarenakan ada kerusakan mesin. Nah, sehingga bagi orang maintenance penting bagi diagram PNID ini supaya mereka bisa merekayasa kalau terjadi kerusakan dalam sebuah mesin produksi, apa yang harus dilakukan supaya kemudian hasil produksi tetap bisa mencapai output yang kita inginkan, atau dari BOD ya, Board of Director yang inginkan. Penting sekali ya, karena kompleksitasnya dalam industri proses itu sangat banyak sekali. Nah, kemudian diagram PNID ini akan membantu ya pemahaman kita tentang proses flow. Apa sih proses flow itu? Nanti ada jelasin di slide berikutnya. Kemudian equipment arrangement-nya. Nah, ini bagian dari PTLF ya, perancangan tata letak pabrik ya. Jadi kan pabrik itu kan awalnya kan kosongan ya, ibaratnya nggak ada apa-apa, tiba-tiba kita mau pasang atau sebelum sudah ada mau kita rombak. Nah, ini gimana caranya? Nah, inilah fungsi dari diagram PNID. Jadi nanti beberapa tim, termasuk salah satunya misalkan tim Lean ya, di Lean Engineering. Lean Engineering itu apa? Nanti saya bikin video tersendiri ya. Jadi Lean Engineering ini singkatnya adalah pihak-pihak yang memang membuat agar proses produksi berjalan secara efisien. Nah, itu goalsnya mereka di situ. Namun memang tidak semua pabrik itu punya tim Lean Engineering. Biasanya mereka masuk ke bagian skupnya masih masuk ke divisi produksi. Tapi ada juga memisahkannya, ada juga. Nah, ini tergantung lagi manajemen dari atau BOD, Board of Director, desyaratnya seperti apa dari sebuah tujuan sebuah pabrik atau sebuah industri dibuat ya. Dan juga control system. Jadi kan beberapa pabrik itu punya sistem kontrol ya. Entah sistem kontrolnya itu secara manual menggunakan operator atau menggunakan sistem QC ya, quality control, ataukah menggunakan sistem kontrol yang otomatis. Nah, ini diperlukan adanya diagram PNID sebagai cara bagi kita untuk kemudian bisa mendesain kalau terjadi sesuatu nih, misalkan ada produk NG atau produk gagal ya dalam sebuah proses produksi, apa yang harus dilakukan? Atau kalau misalkan ternyata dalam beberapa proses kontrol otomatis, misalkan sensor ada yang rusak, bagaimana cara kita mengantisipasinya dan segala macamnya. Jadi diagram PNID cukup sangat krusial ya dalam sebuah dunia keteknikan. Nah, lantas hal-hal apa saja yang kemudian terkandung atau tersimpan dalam informasinya dalam sebuah diagram PNID? Ya, sebenarnya ada banyak sih ya, tapi kurang lebih ada 4 poin yang akan saya highlight di sini yang akan menjadi titik kunci dari sebuah diagram PNID. Yang pertama adalah proses flow atau proses aliran. Nah, jadi di sini tentunya kan kalau kita kan misalnya saya sebagai seorang engineer ya, baru masuk ke sebuah sistem produksi pabrik misalkan, ya tentu kita nggak mungkin tahu secara detail kan gambaran dari sebuah pabrik itu sendiri. Apalagi kalau nanti kita masuknya ke tim maintenance ya, tim maintenance nggak hanya mesin tapi juga fasilitas dari pabrik. Nah, ini kalau kita nggak tahu proses flow-nya dari sebuah pabrik ya bisa salah-salah bikin strategi dari maintenance-nya misalkan. Itu salah satu contoh ya. Jadi makanya PNID ini adalah memvisualisasikan ya gambaran dari aliran fluida, gas atau material selama terjadi dalam proses produksi itu seperti apa. Nah, jadi kita misalkan dalam konteks maintenance ya, berarti sebagai seorang maintenance engineer kita bisa bikin tuh strategi-strategi yang itu bisa diperlukan untuk membuat semacam produksi itu bisa berjalan optimal. Misalkan terjadi kerusakan mesin, salah satu contohnya. Kemudian informasi yang berikutnya adalah adanya equipment functionality. Jadi PNID akan menunjukkan fungsi-fungsi dan interkoneksi dari setiap equipment untuk mencapai proses yang efisien. Jadi gini,
tentunya kalau misalkan sebuah pabrik kan pasti punya alur proses produksi kan ya. Nah, alur proses produksi ini penting sekali ya bagi sebuah pabrik ya untuk kita ketahui supaya kita bisa mengevaluasi kira-kira dengan proses seperti ini apakah sudah optimal atau belum ya? Oh sudah optimal, oh belum optimal. Nah, itu harus ada standarnya, harus ada kemudian evaluasinya. Makanya nanti mungkin saya akan bahas sedikit tentang PDCA ya, Plan Do Check Action ya, dalam sebuah manajemen produksi. Itu sangat penting karena nanti PDCA ini nggak akan bisa berjalan kalau nggak ada yang diceknya. Ya ibaratnya kan plannya apa? Kan plannya ya berupa gambar pasti kan. Ya masa plannya berupa pabrik jadi kan nggak mungkin. Di mana plan itu ya berupa dokumen. Salah satu dokumennya adalah PNID ini. Makanya di beberapa sistem ISO ya, itu sudah mencantumkan PNID sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan ISO tertentu. Cuma saya lupa ya ISO berapa ya. Ntar kita sama-sama bahas ya ISO-nya. Karena PNID ini menjadi standar kalau kemudian bagi seorang manajer atau sebuah BOD, Board of Director, untuk kemudian mengevaluasi apakah si gerakan atau kemudian gerakan jadinya, apakah proses produksi sudah optimal atau belum. Nah, makanya plan do check action itu penting dalam sebuah proses produksi supaya kita tahu, oh ini sudah optimal, oh ini belum optimal. Nah, cara ngeceknya apa? Ya salah satunya, salah satu komponennya adalah pakai diagram PNID. Kemudian sistem kontrol. Nah, jadi sistem kontrol ini sangat penting untuk kemudian control loops ya. Jadi control loops itu adalah apa sih istilahnya? Dia semacam kayak siklus kontrol dalam sebuah sistem produksi itu seperti apa. Kemudian measurement point-nya di mana aja, kalau ada kerusakan atau ada pengecekan atau ada audit misalkan, contoh misalnya audit kompresor udara, ya kan nggak mungkin tiap titik dicek, ya makanya nanti dengan ada diagram PNID itu akan memudahkan bagi kita seorang engineer untuk melakukan audit kompresor udara sehingga kita bisa tahu titik-titik mana aja yang harus kita audit dan yang nggak perlu kita audit. Nah itu contohnya misalkan. Dan juga strategi kontrol bagaimana yang kita harus terapkan dalam sebuah sistem supaya ya itu lagi-lagi tujuannya supaya si sistem bisa berjalan dengan efisien. Dan kalau efisien kan pasti hasil produksi optimal. Artinya inputnya minimum dengan hasil yang semaksimal mungkin. Kan kurang lebih seperti itu ya gambarnya. Dan terakhir ada safety dan sistem keamanan atau sistem kedaruratan. Jadi gini, ya tentu nggak semua ingin ini terjadi sebuah kecelakaan pabrik ya atau kecelakaan kerja. Ya nggak ada yang kepingin. Nah makanya nanti kita diskusikan tentang K3 ya dalam beberapa video ke depan, nanti saya bikinkan juga. Tapi mungkin saya bikinnya per ini aja ya, per per tema ya. Kalau sekarang lagi tema PNID, ntar mungkin temanya K3, nanti mungkin temanya apa lagi ya. Nah sambil berjalannya ke depan. Jadi kenapa penting? Jadi PNID ini karena dia akan mengincludekan beberapa safety devices, relief valve atau emergency shutdown system dan fire protection measure. Jadi contoh gini misalkan, di pabrik itu kan ada yang namanya alat apar ya. Alat apar apa ya? Buat kalau di film-film itu yang kayak warna merah terus bisa ngeluarin asap. Ya sebenarnya bukan asap sih itu, ada zatnya tertentu ya. Nanti kita bahas. Nah, di mana letak aparnya dalam sebuah satu pabrik itu? Satu. Yang kedua, kalau terjadi kebakaran apa yang bisa kita nyalakan? Entah itu alarm kebakarannya, ataukah mungkin ada semacam palu untuk memecah kaca supaya bisa ngeluarin orang-orang dari dalam situ dan segala macamnya. Nah itu perlu ada. Nah kalau nggak ada PNID ya otomatis kita nggak tahu informasi safety tersebut, sehingga kalau terjadi ya amit-amit dah ya ibaratnya ada kebakaran atau ada kecelakaan kerja ya kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Dan dengan adanya kita tahu tentang hal safety seperti ini ya kita jadi bisa meminimalisir kalau terjadi kecelakaan kerja. Kemudian simbol-simbolnya dari diagram PNID ini ada banyak ya, tapi secara umum itu ada instrumen ya, instrumen ini peralatan ya. Kemudian valve itu adalah katup-katup yang ada pada perpipaan. Kemudian pompa, pump itu pompa, kemudian vessel atau tank ini tangki ya. Kemudian mixer itu adalah peralatan pencampur ya, tapi nanti dengan sistemnya. Kemudian filter itu adalah semacam alat untuk memfilterisasi entah itu udara, apa itu cairan dan segala macamnya. Kalau kompresor ya biasanya untuk mengkompres sebuah udara ya. Biasanya dipakai di pabrik ini untuk kompresor udara. Kemudian heat exchanger untuk penukar kalor ya. Kemudian dryer untuk pengering dan crusher ini untuk mesin-mesin yang sifatnya dia menghancurkan sesuatu jadi bentuk kecil-kecil. Contoh misalkan dalam sebuah pabrik itu ada
eh, menghasilkan limbah plastik ya. Nah, limbah plastik ini sebelum dikasih ke vendor atau pihak ketiga biasanya di crusher dulu, jadi kecil-kecil, baru kemudian dilakukan penyerahan kepada vendor untuk dibuat lagi, daur ulang jadi sebuah produk yang baru. Ada iklan lewat dulu sebentar ya. Nggak tahu deh suara masuk atau enggak ya, tapi biasanya suara masuk kadang-kadang. Komponen sering ada juga pada diagram PNA adalah motor. Motor ini kan fungsinya kan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik ya, atau sebuah gerakan putaran. Ini motor, kemudian peripheral. Peripheral biasanya komponen-komponen tambahan yang akan ada pada diagram PNID, kayak misalkan forklift itu masuk ke peripheral. Kemudian piping and connecting shape. Nah, kalau piping and connecting shape ini memang yang paling utama karena memang dia menjadi esensi dari diagram PNID. Contoh misalnya perpipaan, main piping, ada piping tambahan misalkan. Terus misalkan bentuk-bentuk pipa seperti misalkan bentuk pipa lengkungan, kemudian bentuk pipa sambungan dan segala macamnya. Itu ada semua di diagram PNID. Tapi memang banyak ya ini sampai ada 2 slide ya simbol tentang piping and connection shapes. Jadi memang nggak bisa dihafalin ya, harus kita praktekin sambil kita baca simbol-simbolnya. Terakhir ada centrifuges. Nah, centrifuges ini bedanya sama mixer, sama-sama muter. Ya kalau mixer buat nyampur, kalau centrifuges ini fungsinya memisahkan dua larutan yang berbeda massa jenisnya. Biasanya karena diputer kan, karena centrifuges kan dia muter. Nanti larutan akan terpisah. Entah larutannya itu bisa terpisah di tengah, atau larutan yang bisa terpisah di atas bawah, dan atau bisa di antara kedua itu ya. Jadi tergantung jenis larutannya. Jadi intinya centrifuges ini adalah sebuah komponen atau peralatan yang akan memisahkan dua larutan berbeda sehingga kita bisa mengambil atau membuang larutan yang nggak kita perlukan. Gitu. Jadi kalau nggak kita perlukan kita buang, yang diperlukan kita pakai. Dengan cara memusing-musingkan sebuah tabung itu sehingga bisa terpisah dua larutan tersebut. Nah, itu adalah centrifuges. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh instrumen yang biasanya akan muncul dalam sebuah diagram PNID. Banyak sekali ya. Jadi memang di sini tujuannya adalah bukan kita menghafal satu persatu bentuknya, terus ini bentuk apa enggak. Ya nanti sambil kita baca diagram PNID-nya sambil kita buka ini nggak apa-apa. Ya boleh-boleh aja gitu ya. Karena memang dalam keteknikan itu nggak ada istilah menghafal ya. Jadi kita adalah membiasakan diri sampai kita jadi sebuah ahli dalam sebuah bidang pekerjaan. Nah, itu definisi teknik. Kita nggak ada ngafal-ngafal, nggak ada. Karena saya pun juga kalau misalnya suruh ngafal juga, ya agak susah juga ya gitu. Jadi saya sarankan, walaupun nanti kita harus mengetahui ya jumlah instrumen-instrumen segini banyaknya, tapi saya sarankan nggak usah dihafal. Kita sambil praktek aja ntar jalan ya, baca gambar, beberapa gambar yang sudah ada, kita coba latih. Sambil kita coba artikan, definisikan atau interpretasikan sesuai dengan apa yang kita pahami, gitu ya. Ini instrumen ya, instrumen. Ya kalau secara umum sih kalau kita lihat ya instrumen ini ya untuk kemudian menjadi tanda kutip ya pengawas dari sebuah sistem produksi, apakah dia berjalan dengan baik atau enggak. Karena kan kalau dilihatnya ada indikator ya, behind control, central control ya, memang itu bahasanya itu adalah semacam ya pengawas tanda kutip ya, walaupun yang ngawasnya juga dia berupa sebuah peralatan ya. Nah nanti di sini baru akan kelihatan parameter-parameter apa yang kira-kira nggak sesuai standar dan harus dilakukan perbaikan dalam sebuah sistem produksi. Nah itu adalah komponen instrumen. Nah selanjutnya adalah komponen valve, di mana valve ini ya sebagai namanya ya dia tugasnya membuka dan menutup sebuah perpipaan ya atau sebuah saluran. Nah, di sini ada macam-macam nih. Nanti ada hand operated gate valve. Jadi sebuah valve yang dioperasikan secara manual misalkan. Kemudian ada gate valve, ada closed gate valve dan segala macam. Jadi intinya di sini kalau kita lihat ya, sekali lagi nggak usah dihafalin ya. Nanti kita sambil jalan baca diagramnya aja. Jadi secara umum untuk valve ini adalah sebuah komponen pada diagram PNID yang fungsinya untuk mengendalikan sebuah laju aliran, supaya entah dia untuk mengurangi atau mematikan sama sekali sebuah aliran. Bisa alirannya berupa gas, bisa berupa fluida. Nah, itu adalah inti dari valve. Kemudian pompa. Nah, pompa ini adalah sebagai definisinya. Jadi pompa ini adalah membuat sebuah aliran fluida
itu pindah tempat. Ya bahasa mudah gitu. Jadi pompa ini ya untuk kemudian memindahkan sebuah fluida dari satu tempat ke tempat lainnya, atau misalkan ada perbedaan ketinggian nih, misalkan dari ketinggian rendah ke ketinggian lebih tinggi, misalkan dari tempat rendah ke tempat lebih tinggi, contoh misalkan. Ya, ini adalah contoh dari atau komponen pompa. Ya kalau Anda lihat ya rata-rata komponennya ya muter ya. Komponennya rata-rata muter ya, kayak kompresor, ada reciprocating kompresor, ada axial kompresor, ada reciprocating pump dan segala macamnya. Jadi ada sesuatu yang bergerak dan mendorong sesuatu. Nah, itu adalah esensi dari pompa. Nah, ini macam-macam di sini nih bentuknya ya. Oke, nah intinya dari pompa ini adalah nanti ketika dalam sebuah diagram PNID nanti akan terdapat sebuah sistem, entah itu sistem produksi ya atau sistem aliran proses ya, yang akan mengharuskan kita sebagai seorang engineer itu harus mengalirkan sebuah fluida, apakah bisa berubah fluidanya cair atau gas ya, dari satu tempat ke tempat lain ya. Tentu kita butuh bantuan apa ya kalau misalkan kalau kita mengandalkan misalnya gravitasi saja ya nggak akan jadi alirannya. Makanya dibutuhkan pompa di sini untuk mempercepat, untuk mendorong agar segera terjadi proses aliran fluida sehingga proses produksi bisa berjalan secara optimal. Nah, ini adalah filosofi atau definisi dari sebuah pompa dalam diagram PNID. Kemudian vessel ini kalau Anda lihat secara umum ya yang kayak begini-begini ini. Jadi yang berhubungan sama sesuatu yang menampung, atau tangki ya bahasa umumnya, tangki. Nah, tangki ini nanti bisa macam-macam. Nah, ada vertical vessel, ada drum, ada bag, dan segala macamnya. Nanti kita lihat nanti nih pada sebuah diagram PNID itu, kira-kira apa yang dibutuhkan dari sebuah sistem tersebut supaya dia bisa menampung sebuah hasil produksi bisa, atau menampung sementara dari sebuah proses produksi. Jadi tujuannya dia udah bisa menampung hasil produksi sampai dia disalurkan atau dibeli oleh vendor atau oleh klien, atau kemudian menampung sementara, baru ntar ada proses produksi selanjutnya lagi. Jadi itu adalah fungsi vessel. Jadi ini akan nyimpan sementara. Ya lagi-lagi ya saya sarankan nggak usah dihafal ya. Nanti kita sambil aplikasi aja dikit-dikit ya, sambil kita coba buka lagi simbol-simbolnya. Bahkan beberapa engineer itu mereka sambil bawa buku handbook rata-rata ya. Nggak hafal mereka. Kalau engineer kita mana suruh ngafal ya, kadang kita nggak hafal juga ya. Sambil buka buku nggak apa-apa. Oh, kayak gini maksudnya. Tuh. Oke, ini adalah vessel yang sekali lagi ya tujuannya adalah untuk menampung aliran hasil fluida atau menampung sebuah fluida secara sementara untuk dilanjutkan ke proses produksi selanjutnya atau menampung hasil proses produksi. Ini adalah vessel. Kemudian filter ya, filter ini bukan kayak filter-filter yang ada di video Instagram misalkan ya, buat Instagram live atau beberapa filter kamera ya, itu beda lagi. Nah, ini filter ini dimasukkan adalah untuk memfilter sesuatu sehingga output hasil dari filter ini diharapkan bisa lebih murni atau lebih bersih daripada sebelumnya. Nah, itu ada banyak contoh filter di sini ya. Ya kayak misalnya mode filter, ada filter 2, gas filter dan segala macamnya. Tapi intinya adalah dari komponen filter ini, si perancang atau si penggambar dari GoPNID ini atau perancang dari sebuah sistem produksi ingin agar kemudian hasil produksi mereka itu lebih bersih. Atau mungkin dari hasil output, misalkan ada hasil asap ya, kalau proses ada asapnya. Nah, asap yang dikeluarkan itu bisa jadi lebih bersih dan sesuai dengan standar lingkungan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup ya, KLH. Apa sih, bener gak sih? Yang mudah-mudahan bener ya, oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, ini adalah filter jenisnya. Oke, jadi nanti beberapa jenis atau beberapa sistem dari filter ini akan dipasang pada sebuah sistem produksi dengan tujuan itu tadi. Tujuannya adalah pertama agar kemudian kotoran-kotoran atau zat yang tidak diinginkan itu bisa tersaring. Yang kedua, hasil produksi bisa lebih bersih dan lebih sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, atau hasil buangan produksi misalkan berupa air limbahnya ataukah mungkin berupa asapnya itu bisa lebih sesuai dengan standar lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, jadi ini adalah komponen filter pada diagram PNID. Selanjutnya adalah kompresor. Nah, kompresor sesuai dengan namanya adalah kompres. Jadi dia akan memadatkan atau memampatkan sesuatu fluida
sehingga dia fluid tersebut bisa diarahkan atau dibuat seperti yang kita inginkan, atau misalkan kita mengkompres sesuatu dari suatu tempat ke tempat lainnya, atau kita tingkatkan tekanannya supaya sesuai dengan kebutuhan dari proses produksinya. Ini jenis ini banyak banget ya. Ada kompresor 2, kompresor vakum, ada kompresor sentrifugal, ada diaphragm kompresor gitu ya. Ya mohon maaf kalau misalkan kurang fasih ya, namanya orang Indonesia juga gitu. Ejector kompresor, piston kompresor dan segala macamnya. Nah, nanti memang kompresor ini akan cukup sering muncul ya. Temannya pompa biasanya, pompa, kompresor, karena memang dalam sebuah proses produksi itu kita membutuhkan sebuah fluida yang bisa kita transmisikan dari satu tempat ke tempat lainnya, atau dari satu proses produksi ke proses produksi lainnya. Nah, memang kita butuh ini kompresor salah satunya. Kemudian ada namanya heat exchanger. Nah, yang namanya, jadi adalah penukar kalor atau penukar panas. Jadi kalau misalkan dalam sebuah sistem proses produksi ada zat yang ingin didinginkan satu, atau sebaliknya ada zat yang ingin dipanaskan, maka digunakan heat exchanger. Jadi dia penukar kalor. Nah, penukar kalor ini biasanya dipakai dalam sebuah proses produksi yang melibatkan panas, misalkan pemanasan boiler misalkan, atau kemudian misalkan peningkatan panas dari sebuah petrochemical menjadi sebuah zat baru misalkan. Nah, dibutuhkanlah heat exchanger ini. Nah, jadi memang heat exchanger ini sangat krusial ya dalam sebuah sistem proses produksi, terutama proses produksi yang melibatkan adanya perubahan bentuk zat, atau kemudian melibatkan adanya peningkatan temperatur dari sebuah zat. Nah, itu pasti dipakai di sini, heat exchanger. Nah, jadi dan jenisnya macam-macam ya. Jenisnya macam-macam. Yang intinya adalah si heat exchanger ini fungsinya utamanya adalah untuk kemudian membuat zat atau fluida tersebut atau sebuah benda ya, yang ketika dilewatkan heat exchanger ini, dia akan berubah temperaturnya. Akan berubah entah itu lebih panas ataukah lebih dingin, tergantung daripada kita perancang proses produksi ini inginnya seperti apa. Di sini ada plate exchanger, ada spray cooler, ada heater ya, ada cooler. Ya memang fungsi tadi kalau nggak manasin yang dinginin ya, fungsi dari heat exchanger yang kayak gini. Oke, ini adalah komponen heat exchanger pada diagram PNID. Berikutnya adalah komponen dryers untuk pengering. Di sini ada jelasnya, ada generator, ada drying oven. General ini ada furnace, ada plate tower, ada fluid cooking, ada transport dan segala macamnya. Jadi kalau general ini memang komponen-komponen yang memang nggak masuk ke komponen-komponen seperti tadi, misalkan ke heat exchanger, kemudian kompresor ya, itu masuk ke komponen jenis general. Dan memang biasanya komponen ini ya memang akan ada secara umum di setiap dari diagram PNID. Karena kalau kita lihat kan kayak plate tower, fluidized reactor, nah ini memang rata-rata ada dalam sebuah proses diagram PNID. Kemudian mixers ini ada yang nyampur. Tadi saya jelasin ya, beda antara mixer sama centrifuges ya. Mixer sama centrifuges ya. Bedanya apa sudah saya jelasin tadi di awal ya. Kalau mixer dia mencampur. Oke, jadi ini 3 komponen yang ada pada sebuah diagram PNID. Kemudian crushers, centrifuges ya, sama motors. Nah, ini juga 3 komponen yang sering ada di dalam sebuah diagram PNID. Walaupun kemudian ya, kalau motor sih masih sering ya, karena motor kan memang rata-rata digunakan dalam proses produksi. Kalau crushers ini ya tergantung proses produksinya ya. Nggak semua proses produksi pakai crushers, karena memang rata-rata crushers ini ya untuk ngancurin. Kalau memang tidak proses produksinya cuma perakitan, assembling misalkan, ya nggak ada crushers. Ya. Itu simpelnya kayak gitu. Sama kayak centrifuges nih. Centrifuges kan memang fungsinya adalah untuk memisahkan larutan ya, antara larutan A sama larutan B misalkan ya. Kalau nyampur, ya contoh gampangnya misalkan air sama pasir misalkan. Contohnya. Nah, tapi kalau misalkan dalam proses produksinya tidak ada pemisahan larutan, ya nggak dipakai centrifuges ini. Jadi memang untuk crushers sama centrifuges ini memang sifatnya adalah depend kepada proses produksinya seperti apa.
Tapi kalau motor ya rata-rata ada nih, karena memang motor ini kan menggerakkan sesuatu ya, jadi sering dipakai juga dalam proses produksi. Lanjutnya peripheral. Peripheral ini adalah sebuah common komponen dalam sebuah proses produksi ya, dalam sebuah diagram PNID yang memang tidak secara umum dia ada dalam sebuah proses produksi, tapi beberapa seringkali ada. Contoh kayak misalkan elevator ya, lift. Nah ini kan beberapa produksi kalau memang dia sifatnya dia vertikal, horizontal proses production ya mungkin nggak ada. Tapi kalau dia ada melibatkan pemindahan barang dari tempat ke tempat lainnya, misalkan pakai forklift ya, ya itu mungkin ada dalam kita masukkan peripheral ini ke dalam sebuah diagram PNID. Ini ada model forklift ya, jadi ada dipakai juga, kadang-kadang dipakai. Namun memang sifatnya dia additional, tidak masuk kepada sifatnya tidak masuk kepada komponen dari yang paling utama dari PNID. Sering dipakai, cuma tidak masuk kepada komponen yang utama. Karena kan kalau proses produksi kan biasanya kan dia lebih kepada ya pembuatan, kemudian pemindahan panas, percampuran ya. Kemudian tadi misalkan pemampatan fluida. Nah, itu memang itu yang utama-utama kayak gitu. Tapi kalau yang sifatnya kayak gini ya tetap harus ada, cuma dia sifatnya tambahan aja. Oke, kayak misalkan di sini ada box truck ya. Ya kalau misalkan beberapa proses produksi kalau misalkan dia membutuhkan manual forklift ya, misalkan memindahkan bahan baku baru datang misalnya dari vendor ya, pindahin ya. Nggak mungkin pakai manual kan, berat pakai manual forklift misalkan. Masuk ke gedung PPIC misalkan. Itu salah contohnya ya. Nah, ini adalah peripheral sebagai salah satu additional komponen pada sebuah diagram PNID. Nah, ini yang paling penting nih ke dalam sebuah komponen diagram PNID. Jadi piping and connection shapes. Jadi ini ada perpipaan yang memang menjadi inti dari diagram PNID. Karena kan intinya diagram PNID kan ada piping dan ada instrumentasinya. Nah, ini jadi salah satu inti nih dalam konteks diagram PNID. Karena tanpa ada piping kan nggak mungkin ada aliran fluida kan, atau nggak mungkin ada aliran sebuah proses produksi. Nah, makanya piping hampir selalu ada dalam sebuah diagram PNID. Bandingkan sama peripheral tadi, peripheral itu sifatnya dia supporting aja dari sistem pipingnya. Tapi piping ini wajib ada. Ya namanya kalau nggak ada piping bukan diagram PNID ya. Gitu. Ya walaupun beberapa gambar juga ada juga yang nggak ada pipingnya, tapi sifatnya dia hanya gambar pendamping aja. Tapi kalau gambar utamanya rata-rata sih ada pipingnya. Karena piping ini ya tadi fungsinya krusial ya dalam diagram PNID. Karena dia menjadi sebuah inti dari sebuah proses produksi yang menggunakan perpipaan. Gitu. Ya kalau dilihat di sini ya jenis-jenisnya ya ada banyak ya, ada expansion joint, ada hose, ada flexible hose. Kemudian ada major pipeline ya, connect pipeline. Jadi kalau tebal dia major pipeline, kalau agak tipis dia connect pipeline. Dan seterusnya. Oke, ini adalah piping and connecting shapes untuk diagram PNID. Oke, kalau ini masih lanjutan dari piping and connecting shapes ya tadi ya. Oke, saya rasa nggak terlalu banyak yang bisa dibahas karena memang masih lanjutan dari yang sebelumnya. Intinya sih sama juga dengan yang sebelumnya. Memang ini menggambarkan perpipaan dan komponen-komponen yang menghubungkan perpipaan tersebut. Ya ini sambil kita latihan ya, karena kalau misalkan kita langsung lihat sini kan ya agak sulit. Case-nya harus lihat case by case juga ya. Nanti mungkin beberapa video ke depan kita coba ambil ya beberapa contoh PNID dan coba kita baca dan kita interpretasikan bareng-bareng. Ini ada beberapa referensi yang bisa jadikan bacaan lebih lanjut ya. Ada fixforum.com, ada blogprojectmaterial.com yang menjadi sumber dari saya menyusun pembelajaran ini. Oke, nanti nextnya beberapa video coba kita cari case-case tadi ya supaya kemudian kita bisa lebih paham ya terkait dengan diagram PNID ini. Oke, terima kasih atas perhatian kerjasamanya. Sampai ketemu lagi video selanjutnya dalam tema PNID ya, tema yang memang baru saya munculkan ya. Setelah selama ini saya bikin video-video pembelajaran terus, kadang-kadang saya pengen juga bikin video pembelajaran yang tidak terkait pembelajaran secara langsung ya, tapi memang ini penting bagi dunia keteknikan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.